Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang akan melanjutkan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif. Melanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis populer ini, yaitu bagian ke-16, hadis populer yang ke-12, yaitu Cinta Tanah Air, bagian dari iman. Ungkapan ini luar biasa populer. Saking ngetopnya, para artis di semenanjung Arab bahkan menjadikan ungkapan ini sebagai satu lirik dalam Damirul Alam, yaitu lagu terlaris di sekitar tahun 2006-an. Beberapa negara juga bahkan rajin menggemakan ungkapan ini demi mengobarkan semangat patriotisme dalam diri penduduk negeri. Di Indonesia sendiri, ungkapan ini cukup dikenal dan tidak asing di telinga. Saya sendiri bahkan sering mendengarnya di era tahun 90-an saat kemerdekaan mulai menjelang. Kepopuleran ungkapan ini memang mengagumkan, mampu melewati batas ruang dan waktu. Sementara orang bahkan menyebutnya sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumitnya, klaim terakhir ini yang justru menyebar di lingkungan masyarakat, dan tidak sedikit yang menyandarkannya pada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ungkapan ini dikemukakan. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalimat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hanya sebatas kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama, atau mungkin kalimat patriotis para pahlawan bangsa? Demi memastikan hal ini, ada baiknya kita telusuri otentisitas ungkapan yang dimaksud dari aneka sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ungkapan Cinta Tanah Air adalah bagian dari iman terlukis dalam bahasa Arab dan terdapat dalam kitab-kitab yang mengurai hadis populer seperti Al-Maqasidul Hasanah dan Kashiful Khafa. Hadis dengan redaksi ini antara lain dapat kita temukan dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah karya As-Sahawi, Hasiful Khafa karya Al-Ajluni, Asnal Matolib karya Muhammad bin Darwisi Al-Hud, Al-Lulu Al-Marshu karya Al-Kaukaji, Maduat karya As-San Ani, juga Al-Jaddul Hadsis karya Al-Amiri. Dari seluruh riwayat yang tercantum dalam kitab-kitab ini, ternyata tidak satupun rawi yang menampilkan rangkaian sanadnya. Hal ini cukup mengindikasikan bahwa hadis yang sedang kita kaji saat ini adalah hadis tak berasal atau palsu. Untuk memastikan hal ini, ada baiknya kita simak komentar para pakar hadis terkait kualitas hadis yang dimaksud. Terkait kualitas hadis ini, para pakar sepertinya sepakat bahwa hadis Cinta Tanah Air adalah bagian dari iman berkualitas maudhu atau palsu. Sumber kepalsuan hadis ini utamanya terletak pada sisi sanad yang tidak memiliki jalur lengkap yang sampai kepada Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, para perawi hadis bahkan tidak pernah menemukan riwayat semacam ini, sekalipun ia amat populer di masyarakat. Imam Asy-Syahawi dengan gamblang mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah menemukannya, lam akif alaihi, sedangkan As-San'ani, Al-Hud, dan Al-Albani dengan tegas menyebut sebagai maudhu atau palsu. Al-Amiri bahkan lebih tegas lagi menilai bahwa ungkapan tersebut bukanlah hadis. Beliau menulis dalam kitabnya Laisa bihadisin. Ada hal yang menarik dari penilaian para pakar terhadap hadis ini. Terlepas dari kesepakatan mereka menyangkut kualitas hadis yang dimaksud, ternyata mereka berbeda pandangan dalam menilai makna hadis ini. As-Sahawi menilai substansi hadis ini sebagai hal yang benar dengan menyatakan manahu sahih. Pandangan yang hampir serupa juga tersirat melalui ungkapan Al-Amiri dalam kitabnya Al-Jadul Hasis dengan redaksi yang nampak lebih halus dan penuh kehati-hatian. Sementara pakar lain dengan tegas menolak pandangan ini dengan menilai bahwa substansi hadis tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Qari merupakan pakar yang paling jelas mengurai hal tersebut. Beliau bahkan menyebutnya sebagai pendapat yang aneh, seperti yang dikutip Al-Ajluni dalam Kashiful Kafa. Al-Qari menuturkan sebagai berikut. Tidak ada korelasi antara cinta tanah air dan keimanan. Hal ini juga nampak kontradiktif dengan maksud firman Allah, yaitu, dan sungguh sekiranya kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kalian dari negerimu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sungguh, jika mereka menunaikan nasihat yang disampaikan, tentu yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dan di kitabnya Al-Qari dan dalam kitab Kashiful Kafa tertulis bahwa sungguh ayat tersebut melukiskan rasa cinta mereka terhadap tanah air tanpa mengaitkan hal tersebut dengan aspek keimanan. Kata mereka dalam ayat Quran Surah An-Nisa ayat 66 itu menunjuk kepada orang-orang munafik. Sebagian dari mereka membantu Rasul karena rasa cinta pada tanah air tidak terbatas pada orang mukmin saja. Demikian Al-Qari seperti dikutip Al-Ajluni. Sisi lain dari ayat tersebut ingin menyiratkan bahwa sekiranya cinta tanah air merupakan bagian dari iman, tentu tidak akan lahir perintah untuk meninggalkan tanah air dalam ayat ini. Sekalipun perintah itu ditujukan kepada orang munafik. Syekh Al-Albani juga termasuk pakar hadis yang seirama sependapat dengan Al-Qari. Syekh Al-Albani menulis dalam Silsilatul Al-Hadis sebagai berikut.
Substansi hadis ini agaknya rancu karena cinta tanah air bagaikan cinta terhadap jiwa dan harta atau sejenisnya. Semua itu adalah hal yang lumrah bagi setiap insan, tidak memerlukan pujian bagi pelakunya. Bukan pula termasuk hal yang menandakan iman. Tidakkah engkau perhatikan bahwa setiap insan, baik mukmin maupun kafir, memiliki naluri yang sama dalam semua itu? Demikian Al-Albani menyampaikan dalam kitabnya. Adapun Al-Ajluni sempat memberi penafsiran bahwa mungkin saja substansi hadis ini benar adanya. Bila yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah tanah air, melainkan surga atau Mekah. Atau dapat pula berarti cara untuk kembali ke Allah melalui metode sufi. Nah, terlepas dari adanya beda pandangan atas substansi hadis ini, tetap tidak dapat merubah status hadis ini sebagai maudhu atau palsu. Kesimpulannya, berdasarkan uraian barusan, dapat disimpulkan bahwa ungkapan cinta tanah air bagian dari iman bukanlah hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan kata-kata mutiara atau ungkapan patriotis yang belum dapat diketahui penuturnya. Karena itu, sekalipun ungkapan ini amat populer di kalangan masyarakat, tetap tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.